Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahayu dengan NPM 301220031. Di sini saya akan memaparkan tugas pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Alwi Al-Hadad, SH.MH. Di sini saya akan membawakan sebuah judul, yaitu Dialog Antar Agama, Kasus Finlandia dan Indonesia. Dialog merupakan strategi jitu menghadapi perbedaan yang seringkali menimbulkan konflik. Penting bagi setiap manusia untuk berdialog atau berdiskusi guna saling memahami menurut posisinya masing-masing. Situasi ini tidak hanya terjadi dalam hubungan antar agama, tetapi mengakar ke ruang lingkup lain seperti politik, pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi. Dialog dan hubungannya dengan komunikasi antar agama memunculkan konsep dialog interreligius dialog. Yang pertama yaitu dialog interreligius di Finlandia. Finlandia, sebagaimana penelitian Camilla Ojala 2021, memiliki tingkat persentase homogenitas agama 70% dominasi gereja Lutheran dengan tingkat keaktifan secara religius yang tergolong rendah, apalagi untuk generasi muda. Di balik itu semua, sekularisasi masih menjadi tujuan masyarakatnya, pada akhirnya bersikap acuh terhadap agama dan keberagamaan. Agama minoritas seperti Muslim malah memberi nafas segar bagi keberagamaan di Finlandia, apalagi setelah berdirinya The National Forum for the Cooperation of Religion in Finlandia atau CORE Forum. Forum ini berdampak pada meningkatnya dialog antara agama dan sebagai perangsang perdamaian dan kebebasan beragama. Selain itu, tingkat kesadaran yang tinggi menjadi dialog antar agama dan perdamaian mengalami pergeseran dari segi spiritual praktikal. Faktanya, dalam Online Interfaith Dialogues in Building Positive Peace, Case Study of Together for Finland karya Camilla Ojala dari University Helsinki, dialog antar agama di sana telah berkembang pesat dari orientasi dialog sebagai peredam kekerasan, radikalisme, dan ekstremisme berubah menjadi dialog konstruktif, menjadi kebutuhan dan urgensi untuk meningkatkan mutual understanding sosial pada masyarakat yang tidak lagi memiliki konflik. Yang kedua yaitu dialog interreligius di Indonesia. Indonesia sepakat dengan keberadaan dialog antar agama sebagaimana negara-negara lain mendukung ide ini, termasuk Finlandia di dalamnya. Ide dialog antar agama di bumi pertiwi bukanlah wacana baru, sebagaimana disebut di atas sudah ada sejak tahun 90-an. Namun, gagasan ini belum semuanya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Faktor penghalangnya adalah klaim kebenaran yang tidak ditanggapi secara bijak dari masing-masing kelompok menjadi hambatan yang berarti, termasuk faktor perbedaan dalam internal kelompok yang perlu diselesaikan sebelum melangkah lebih jauh. Masyarakat di Indonesia masih sering dan mudah terprovokasi seperti persoalan dinamika politik yang tiada henti melibatkan identitas dan agama. Belum lagi tentang konflik kekerasan Israel-Palestina dan dominasi mayoritas dan minoritas. Akibatnya, masyarakat Indonesia overimajinasi tentang kelompok sosial bahwa yang berbeda adalah representasi buruk yang harus dilawan dan tentang citra Muslim. Klaim mempunyai pemikiran eksklusif, radikal, dan fundamentalis karena terkurung oleh kepercayaan bersifat dogmatis ideologis. Sebaliknya, Yahudi terkesan powerful
dan mengganggu komunitas Muslim. Adapun kesimpulannya adalah Finlandia dan Indonesia sama-sama sepakat dengan dialog antar agama sebagai solusi meredam konflik dan membangun toleransi positif. Dari sini akan terbentuk tatanan baru yang mampu mengentaskan isu-isu global seperti kemiskinan, kekerasan, dan kebodohan. Jika Finlandia mampu bergerak cepat dari metode dialog sebagai peredam konflik ke arah perdamaian positif dengan komunitas-komunitas pemuda yang turun langsung ke institusi pendidikan keagamaan, maka Indonesia masih menggunakan dialog untuk meredam konflik dan meminimalisasi paham fundamentalisme dan eksklusivisme. Hal ini disebabkan konfrontasi internal dalam agama itu sendiri yang tidak bisa disikapi secara bijak oleh pemeluknya dan minimnya volunteer untuk terjun langsung ke lapisan bawah untuk mengedukasi cara beragama yang baik dan benar, sehingga dialog-dialog tersebut hanya melibatkan para elit, tidak pada lapisan bawahan masyarakat. Harapan terakhir ada pada institusi terkecil, yakni keluarga. Orang tua harus membekali anak-anak mereka pengetahuan untuk menghadapi masyarakat yang berbeda-beda. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.